Topik kita kali ini adalah orang jelek tidak boleh ngapa-ngapain. Ya, orang jelek nggak usah ngapa-ngapain. Nggak usah ngapa-ngapain. Kenapa? Kalau menurut ente kenapa orang jelek nggak usah ngapa-ngapain? Loh, mau ngapa-ngapain pun susah orang jelek. Gini, orang jelek menurut gua lebih baik nggak usah ngapa-ngapain. Karena dia mau ngapa-ngapain dipersulit sama masyarakat. Contoh, lowongan pekerjaan. Lulusan S1 masuk akal. Oke. Lulusan D3 masuk akal. Punya komunikatif. Masuk akal, Slim. Ya. Punya pengalaman bisa dicari. Jujur. Jujur itu sangat-sangat masuk akal. Ya. Penampilan menarik. Kan ada orang yang cuma bisa dicintai oleh ibunya sendiri dan gak bisa oleh orang lain gitu. Nah, dia misalnya udah memenuhi syarat yang tadi tapi begitu berpenampilan menarik, cermin saja pecah kalau aku ngaca. Karena kan langsung gak bisa ngapa-ngapain. Ya, karena berpenampilan menarik ini itu apa sih definisinya? Gue gak ngerti deh, Slim. Nggak gini, kalau berpenampilan menarik ini kayaknya lebih kepada rapi. Bajunya, rapi rambutnya. Tapi kalau orang jelek rapi itu bukan menarik ya, jelek dan rapi gitu. Tetap tidak menarik. Jelek tapi lebih rapi dikit aja. Tapi tidak menolong. Namun menurutku rasisme terhadap orang jelek ini nyata. Iya benar. Aduh, menurut orang gue jelek gila ini banget. Pertama nggak boleh, bukan nggak boleh, dipersulit. Karena ya pasti syarat kerja, hampir semua syarat kerja berpenampilan menarik. Iya. Orang jelek langsung nyobek ijazah kan. Untuk apa aku kuliah kalau ternyata harus ganteng, harus cantik? Lah iya dong. Udah datang ngeprint CV, udah begini begitu baca persyarat. Udah belajar supaya nilainya bagus. Iya kan? Makanya. Ternyata cuma satu syarat dan itu yang paling penting lagi. Berpenampilan menarik. Iya makanya udah S1 jujur. Saya jujur loh, Pak. Kalau Anda jujur, Anda ngaku dong kalau tidak menarik. Itu ya. Karena hampir semua kerjaan nih di bank. Iya. Coba ente teller ya? Iya. Gini Pak, teller kan megang duit kita. Ya. Kalau mukanya bangsat dan jelek, kita mau nyetor. Ini jangan-jangan gue ditilep nih duitnya. Bangsat, udah jelek dicurigai lagi. Tapi kita jujur-jujur aja. Masyarakat merasa ini belum tentu benar dan kecenderungannya salah. Ya. Tapi masyarakat merasa orang jelek tuh dengan kriminalitas tuh dekat. Padahal kan nggak ada hubungannya. Malah biasanya penipu-penipu ulung tuh yang ganteng-ganteng, Pak. Yang rapi-rapi. Yang cantik-cantik. Iya. Ya kan kon artis. Nggak maksud nabung di bank takut ditilep, Bos. Nah, contoh, misalnya waiters. Biasanya kan waiters nggak harus ganteng banget, tapi sedang lah. Paling nggak enak dilihat. Ya. Tapi kalau waiters di restoran mukanya begitu dia datang, Bapak mau mesen apa? Hah, kok pesugihannya yang melayani? Anjir, bangsat. Maksud gua, orang yang mau makan di situ kan, lu bukannya seharusnya Anda ngilerin menu makanan di dapur. Kenapa Anda bawa menu ke sini gitu loh? Pesugihan yang melayani, asu. Tapi memang masyarakat tuh berpikirannya tuh orang jelek tuh. Orang jelek entah kenapa selalu dicurigai, pasti Pak. identik dengan kriminal dan jorok. Belum tentu orang jelek itu pasti jorok, pasti TBC atau maksudnya dengan penyakit keras gitu. Bangsat lepra gitu. Kayak ya udah kalau kayak gini orang jelek gak usah ngapa-ngapain aja. Karena beberapa pekerjaan menurutku nggak harus membutuhkan kecantikan. Itu dia. Gini, nggak perlu ganteng, nggak perlu cantik. Nggak perlu ganteng, nggak perlu cantik. Itu dia. Contoh pramugari aja. Iya. Pramugari menurutku nggak harus cantik. Karena keselamatan kita tidak tergantung pada kecantikan pramugari. Kalau pesawat jatuh, nggak mungkin. Aduh, sayang nih pesawat jatuh. Pramugari cantik-cantik. Nggak pengaruh. Nggak pengaruh sama badai. Kalau badai ya tetap badai. Nggak mungkin karena misalnya pramugarinya jelek misalnya. Tiba-tiba tsunami. Tidak mungkin. Tidak tsunami di langit nggak mungkin. Begitupun juga meskipun cantik banget kalau mesin error atau ada apa ya tetap akan terjadi. Jadi cantik atau jelek tidak mempengaruhi kadang kinerja atau sesuatu yang buruk yang terjadi. Ada pekerjaan-pekerjaan yang nggak membutuhkan tampang menurutku. Salah satu pramugari. Menurut lu pramugari tidak cantik nggak masalah? Nggak masalah. Paling jarang dilihat sama penumpang. Tapi itu bukan kriteria utama menurut. Bukan kriteria. Sekarang kalau ada kecelakaan, ya kan, misalnya
kita percaya pramugari profesional. Betul. Mau cantik, mau jelek, yang kita butuhkan adalah ketegasannya. Betul. Kecermatan dia dalam ngasih tahu aba-aba. Iya. Betul. Yang aku butuhkan ketegasan kalau aku. Bukan kecantikannya. Iya. Lagi. Kalau alasannya misalnya gini, ya ini cantik biar orang memperhatikan saat memperagakan. Iya, memperagakan misalnya pasang seat Ya, belt. pasang seatbelt kalau cantik kan diperhatikan. Memang diperhatikan, tapi ada fantasi-fantasi lain. Loh, bukan salah pramugarinya. Bukan salah pramugari. Salah abang-abang ini. Apalagi kan tiket pesawat makin lama makin murah. Iya. Mamang-mamang yang tadi diludahin. Iya. Bisa naik pesawat. Sekali lagi, kecantikan tidak ada hubungannya dengan keselamatan. Kecuali, iya benar. Contoh, sekretaris di perusahaan. Nggak perlu cantik menurut gua. Yang penting bisa ngetik, pinter kerja, ngerti kerjaannya, desk jobnya, cukup. Ya. Ya kalau di perusahaan Anda sekretarisnya seksi-seksi, toket gede. Bos Anda. Bonge, bos sange, bonge, bos sange. Ya itu. Karena kan yang penting kemampuannya dalam mengerjakan. Kecantikannya itu mungkin hanya bonus saja. Betul, Ya kan? betul. Sekali lagi kita urutin tadi. Kalau orang jelek nih ditutup. Orang cantik itu kan punya privilege buat kerja lain. Betul. Kalau dia cantik, nggak diterima pramugari, bisa jadi model. Betul. Bisa jadi selebgram. Betul. Ya kan? Pintunya lebih banyak. Lebih banyak. Orang jelek mau jadi apa? Jadi omongan orang. Jadi cercaan. Kalau dia bisa punya kesempatan yang sama untuk bekerja di pramugari, Make sense. wah itu keren banget menurut gue. Keren. Karena jujur ya, Betul. kalau kita sekali lagi di pesawat, Ya. buat apa pramugari cantik kalau delay? Maaf mah ini delay 3 jam. Kami ini nggak mau tahu, tapi pramugari kita cantik. Tidak peduli. Mana tepat waktu Anda bangsat? Gitu, lebih baik ke kinerja. Betul. Kita pesawat tidak ya. peduli apakah pilotnya heteroseksual atau metroseksual. Iya. Tapi pilotnya pakai seragam slim fit. Bangsat, yang penting Anda tepat waktu, tidak delay, anjing. Tidak ada hubungannya, Pak. Iya. Tidak ada hubungannya, betul. Ya asal pilot pakai slim fit tidak ngondek aja bangsat. Iya. Atau latah. Loh, kenapa emang? Ya pilot latah nabrak, cok. Misalnya, turun. Lagian kenapa pilot latah aneh-aneh. Enggak, tapi kalau pilot ngondek nggak apa-apa, yang penting bisa lah. Hah? Loh, kalau pilot ngondek kan, kalau kata orang kan ngondek belok ya. Ya. Pesawatnya muter-muter. Nggak turun. Ya gitu ya. Sekali lagi orang jelek harusnya punya kesempatan yang sama. Tapi ini gara-gara diskriminasi masyarakat. Ini gue ada kisah-kisah tragis tentang apa yang terjadi kalau orang kita katain jelek terus. Ini serius, Pak. Gue menemukan kisah ini di Line Today. Ya. Wanita ini oplas 300 kali. Itu mukanya robek kok itu. Sekali. Gue ulang, wanita ini oplas 300 kali dan habis 3,8 miliar. Miliar ya? Gara-gara diejek ibunya sendiri. Ya Allah, ibunya loh. Biasanya kan cuman ibu, tau gak ciri orang jelek apa? Kalau cuman ibu lo yang bilang lo cantik atau ganteng. Ya udah ibunya terakhir. kalau Benteng terakhir dia aja bilang jelek. Berarti aslinya emang jelek banget sih orang anjir. Gila Pak, 300 kali Pak. Itu operasi 300 kali, dokternya kamu lagi. Udah nih kamu jahit sendiri aja muka kamu. Udah tahu kan caranya. Makanya. Oh iya lama-lama ya kan. Lama-lama, aduh saya capek, kamu udah ngerti kan prosedurnya. Maunya apa sih? Mending Anda beli kepala orang. Ya ada orang yang mau sekarat gitu. Bener, beli kepala orang, tempelin, transplantasi, selesai. Tapi ternyata Pak, ada beberapa daerah yang ini bangsat sih. Yang dia, kalau di negara kita kan orang jelek minder gitu kan. Ya. Tapi di daerah ini Pak, ada kontesnya. Kejelekan. Dan ini Pak, belum terkalahkan. Pria ini menangkan kontes lelaki terjelek 5 kali. Dia harus bangga apa enggak ya dia? Nah, ini mukanya. Wah Allah. Aduh, kita gak bisa nunjukin muka. Gak bisa. Ini gue baca deh, artikelnya dikit banget. Oke. William. Waduh, namanya Namanya William.
Namanya William lo, ya Allah. Teman-teman lo cari di Brilio, ini beneran gue gak bohong ya. Ini gue baca, William memenangkan uang sebesar 500 US dollar. Kalau dirupiahkan 6,7 juta. Ya. Serta seekor sapi. Jadi itu hadiahnya kalau dia menang kontes ini. Dan dia udah menang 5 kali. 5 kali dapat 5 sapi gara-gara jelek ya. Betul. Nih, bagi William, namanya William Masvinung, hal tersebut sama sekali tidak berlaku. Kalau orang lain bilang muka jelek itu memalukan, dia enggak. Usianya 43 tahun, sudah 5 kali memenangkan kontes pria terjelek di Zimbabwe. Dan berkat prestasi tersebut, William memenangkan uang sebesar 6,7 juta dan seekor sapi. Nah, William sendiri mengaku bahwa ia berbahagia telah mendapatkan mahkotanya kembali setelah tahun lalu kalah dari yang orang namanya Maison Sere. Jadi dia sempat kalah, kecewa Pak. Kalah jelek kecewa anjir. Dia kalah jelek, kecewa, datang lagi. Saya lebih jelek. Untuk membuktikan kejelekannya ya. Ini semua anjing, dia ada lagi. Dan ini dikutip dari kata-katanya sendiri Pak. Ini loh, dia ngomong gini, nih dikutip ya. Tidak ada atau tidak akan ada yang bisa menyangkal kejelekanku di Zimbabwe ini. Sumpah dia ngomong gitu. Sekarang Kenapa lo gak tete begitu? kan orang Zimbabwe ceritanya. Itu orang Belanda. VOC Cibitung. Nih. Sekarang setelah menyandang gelar 5 kali, aku ingin membawa kejelekan wajahku di luar negeri. Sumpah gue gak bohong Pak. Jika ada kontes itu, kontes internasional orang jelek, aku yakin aku bisa membawa kemenangan bagi Zimbabwe. Jadi dia merasa dengan muka jeleknya dia bisa mengharumkan nama Zimbabwe. Ya enggak dong Mas. Mas siapa sih nama Mas William. Mas William, ya Allah. Kayak di sana itu kebalik gitu maksudnya. Tapi memang menurut gua orang jelek harus dapat kesempatan yang sama. Iya, menurut gua harus dapat kesempatan yang sama. Pertama, sekali lagi. Masa karir orang jelek begal doang? Wah, udah dicurigai dalam kehidupan. Sama orang tuanya dikatain. Dan lu kebayang nggak ada orang saking jeleknya begitu meninggal sama malaikat. Hah? Balik lagi kamu sana dihidupin. Dihidupin lagi Langsung loh. reinkarnasi. Reinkarnasi jadi Mas William Zimbabwe. Kita bahas pekerjaan-pekerjaan butuh tampang apa enggak? Pesulap butuh tampang. Sulap butuh tampang. Kau tahu gak kenapa? Pesulap kan boleh saya pinjam cincinnya, diilangin terus diadain lagi. Kalau mukanya jelek, boleh saya pinjam cincinnya, copet. Dipukulin warga. Tukang hipnotis juga. Ah, betul. Sugesti, ngasih sugesti. Kalau Anda jelek, gendam. Padahal untuk entertainment, dikira sirup kan. Ini juga. Ini sekarang yang perlu wajah ya. Iya. Ya. Informasi. Orang Betul. nanya informasi. Betul. Itu butuh cantik gak tuh? Yang penting jangan terlalu wadaw lah mukanya. Tapi menurut gua nggak perlu. Itu nggak perlu karena yang penting informasi. Walaupun memang jadi jarang orang yang nanya. Tapi yang penting dia ngerti semuanya. Kenapa orang-orang itu muter-muter terus ya? Pak, nggak nanya Pak. Lebih baik saya tersesat. Ya. Daripada nanya sama orang jelek. Ya, kalau pelatih renang Butuh nggak? Menurut nggak butuh. Walaupun memang kalau pelatihnya jelek kan, saya mau ditenggelamkan. Enggak, saya ingin melatih Anda. Lepas. Tolong, saya pengen ditenggelamin. Udahlah, pokoknya menurut kita berdua, orang jelek tetap harus dapat kesempatan yang sama seperti orang yang ganteng dan cantik. Dan tolong lowongan kerja terus penampilan menarik tuh kadang ada di satu pekerjaan yang nggak perlu sebenarnya. Ada penampilan menariknya. Lowongan-lowongan seperti pramugari. Aku nggak tahu ya syarat pramugari itu harus cantik apa enggak. Tapi yang kita lihat dan yang kita dengar, yang kita saksikan langsung selama kita naik pesawat, jarang yang mukanya kumus-kumus dan jarang. Biasanya yang mukanya buka pintu terjun payung. Kenapa itu minum? Itu. Kenapa lu bayangin dia tiba-tiba terjun payung, penumpang kan kaget. Aku jelek. Tapi nggak ada rata-rata cantik-cantik. Ya, makanya rata-rata menurutku ya mungkin gitu kita kasih kesempatan yang sama buat para orang yang ya kecantikan orang tuh setiap
daerah berbeda-beda ya. Betul. Punya keunikan masing-masing. Mungkin Betul. Anda bisa mengukur, Ya. Mbak Mas, Anda bisa mengukur apakah Anda jelek dan cantik di suatu daerah, Anda coba nyebrang jalan pelan-pelan. Kalau Anda didiemin sama orang, mungkin Anda masih cantik, masih jelek. Kalau Anda, goblok cepetan, goblok. Bangsat, lama banget. Nah itu Anda jelek berarti. Dan ingat, di mata Tuhan semua orang sama. Ngomongin Tuhan. Betul. Kalau ada, tapi